itu ditunggu aja karena bakal ada kejutan nih khususnya buat teman-teman yang sudah sudah ikut PO, bakal ada kejutan untuk grand launching-nya. Jadi sekarang ini kita bincang Zoom bersama Mbak Raya Fitrah. Kita tepuk tangan dong buat Mbak Raya. Yeay. Yang ribut. Oh, enggak kedengeran. Di-mute semuanya gitu. Nah, Mbak Raya Fitrah ini adalah editor senior ya di Gramedia Pustaka Utama. Senior banget gitu kan. Senior. Udah tua maksudnya. Enggak. Lihat aja tampangnya kan senior ya. Nah, jadi aku pertama kali dieditori sama Mbak Raya itu waktu menulis novel Insya Allah Sah. Nulis novel Insya Allah Sah tahun 2013 ya Mbak Raya ya? Ya, kayak 2013. Ya. Nulisnya 2013, selesainya 2013 akhir, terbitnya 2015. Iya, jadi berapa tahun ya kira-kira 2 tahun ya menunggu dan menanti. Nah, jadi teman-teman di sini nanti bisa tanya langsung nih sama Mbak Raya, punya pertanyaan apa seputar kepenulisan. Banget loh Mbak, ini kalau bukan pandemi ya, itu mau ketemunya aja susah banget, sibuk sekali gitu. Jadi teman-teman yang ada di sini bisa ketemu Mbak Raya itu suatu hal yang spesial, istimewa gitu kan. Jadi jangan disia-siakan kesempatan istimewa kali ini untuk membobardir Mbak Raya dengan pertanyaan gitu kan ya. Keluarkan segala unek-unek teman-teman semua. Misalnya mungkin di sini ada nih yang kirim naskah ke GPU gitu ya. Mbak, aku udah ngirim naskah 99 kali nih. Kok belum dibaca-baca sama sekali gitu. Mungkin naskahnya masuk spam atau Mbak Raya cuma baca judulnya, gak menarik judulnya. Langsung delete. Ya, jadi kita di sini tidak akan kasih banyak materi sih, tapi Mbak Raya akan memberikan sedikit pandangan ya, gitu kan, tentang GPU ya Mbak ya. Iya. Ya, teman-teman yang hadir di sini juga mengerti lah, memahami penerbit GPU itu seperti apa. Karena kan tak kenal maka kita ta'aruf gitu. Banyak sekali teman-teman yang WA saya gitu, atau kirim inbox, gimana sih Mbak Ci caranya kirim naskah ke Gramedia Pustaka Utama, tuh kan? Tapi kalau saya tanya, sudah pernah sudah pernah baca novel GPU atau belum? Jawabnya pasti belum. Aku nggak punya novelnya, atau aku nggak tahu nih apa sih yang dimau sama GPU gitu kan? Nah, kalau seperti itu, tentu kita akan sulit buat PDKT dengan GPU. Nah, kalau misalnya teman-teman mau masuk ke Gramedia Pustaka, kau harus PDKT dulu. Nah, sekarang kita PDKT-nya sama editornya, yaitu Mbak Raya Fitrah. Oke, Mbak Raya Fitrah, langsung saja. Oke deh. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang ya, salah satu berkahnya pandemi ini adalah kita seperti menemukan banyak cara untuk bisa terus berbagi, untuk bisa terus, kalau dulu kalau mau bikin acara, misalnya mau bincang penulis atau bincang editor, itu harus merencanakan berbulan-bulan, menyiapkan tempat, menyiapkan ini, menyiapkan itu, yang jauh nggak bisa. Nah, sekarang alhamdulillah ada kesempatan kita. Tujuan utamanya memang Mbak Aci itu kan punya kelas penulis ya, Lingkar Pena. Rumah Pena. Banyak sekali teman-teman yang belajar menulis sama Mbak Aci atau belajar menulis di komunitas lain, itu pengen sekali menerbitkan buku di GPU, tapi kenapa ya kok nggak tembus-tembus ya gitu. Nah, aku yakin sih teman-teman bukan yang awam lagi dalam dunia penulisan ya. Sekarang coba tunjuk tangan siapa yang sudah pernah menerbitkan novel atau buku. Di sini belum pernah nerbitin semua, Mbak. Belum pernah menerbitkan semua. Belum, berarti kan ini yang dibagi 2 kelas. Oh iya. Oke. Nggak apa-apa.
Justru ini saatnya kalau sebelum-sebelumnya kan teman-teman itu ikut kelas penulisan, bagaimana membangun plot, bagaimana memperkuat karakter dan lain sebagainya. Sekarang ibaratnya kalau pengen menerbitkan buku di pengen tahu apa sih yang dicari oleh GPU, naskah seperti apa sih yang dicari, kira-kira cocok nggak ya karakter tulisanku. Nah, sebelum menjelaskan lebih jauh, karena aku suka masak, di sini juga banyak yang ibu-ibu ya, coba aku cek, banyak yang cewek-cewek nih, cowok ada beberapa. Bisa nggak sih kalau misalnya nggak keberatan dan itu diaktifkan dong videonya biar aku bisa kenal. Kalau nggak keberatan, tapi kalau misalnya tidak berantakan atau apa gitu, ya nggak apa-apa gitu. Jadi karena aku suka masak, jadi seringkali aku mengibaratkan atau menganalogikan menulis itu seperti memasak. Naskah yang kita kerjakan itu seperti masakan. Nanti akan kita bahas bagaimana analoginya. Nah, sekarang soal teori udah banyak. Yang paling sering adalah pertanyaan yang tidak terjawab. Setiap saya panjang, Mbak, aku pengen nanya ini tapi malu, Mbak, aku pengen nanya ini tapi malu. Sekarang silahkan bertanya. Dari siapa nih mulai dulu? Nah, ini udah dikasih kesempatan sama Mbak Raya untuk bertanya. Bang Ipal kok masuk sini, Bang? Kan saya belum nerbitin novel. Awalnya sih Bang Ipal nih guru nulis aku, Mbak Raya. Waduh. Maksudnya masuknya di kelas besok nih. Bapak ya, ayo. Silakan ya. Ini mumpung masih ada waktu banyak, yang mau bertanya bisa langsung unmute. Bisa langsung apa namanya tuh? Ya pakai unmute ya, gitu unmute. Ya. Langsung ngomong aja gitu. Angkat tangan apa pencet ini? Nah, ya, silakan Mbak Devi. Silakan tuh. Terima kasih kesempatannya Mbak Raya Fitra. Iya. Ya, salam kenal. Salam kenal Mbak Devi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ya, ini yang paling ini ya, yang paling bikin penasaran itu resep apa sih membuat masakan itu supaya dari GPU itu diterima gitu di ACC. Jadi resep masakan yang seperti apa yang diinginkan gitu. Langsung. Terima kasih Mbak Raya. Pertanyaannya bagus sekali ini. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi gini, masakan itu semua orang pada dasarnya bisa memasak. Orang bilang enak atau enggak itu pasti sesuai atau tidak dengan seleranya. Anak-anak seenak apapun masakan kita nih, pasti mereka maunya telur ceplok goreng, telur ceplok, nugget goreng, apalah gitu. Susah sekali diberi makan sayur, ya kan? Seenak apapun sayur yang kita buat. Nah, GPU itu punya karakteristik tersendiri gitu. Jadi masakan dia seimbang, rasanya seimbang. Kalau dilihat dari segmentasi tujuannya, siapa sih yang akan menikmati buku-buku kita? Pertama ada remaja. Kalau di remaja itu genrenya teen lit. Kemudian untuk di dewasa itu ada metropop. Kemudian ada novel asli. Novel asli itu kita sebut yang kayak Terelie, nggak terlalu bisa dinikmati oleh remaja, bisa dinikmati oleh dewasa, bisa dinikmati oleh ibu rumah tangga. Terus ada yang, kalau untuk lokal sepertinya 3 itu. Ada remaja, ada satu lagi yang adult. Jadi ini untuk dewasa, untuk remaja yang beranjak dewasa. Jadi dia udah SMA, tapi bahasanya lebih dalam, atau udah dewasa tetapi romansnya tidak terlalu banyak, masih mengarah-arah ke remaja. Jadi tujuannya, jadi untuk yang remaja itu tentu masalahnya itu yang lebih gampang dicerna remaja. Apa sih dunia remaja ini? Bisa jadi
kalau dibilang, novel teen lead GPU selalu cinta-cintaan, enggak selalu. Ada yang persahabatan, yang selalu diulik itu persahabatan, bagaimana misalnya ada namanya novelnya Sarati, yang juara 1, bagaimana persahabatan itu saling berlomba untuk menjadi juara 1, konflik-konflik antara anak dan orang tua, seperti itu. Itu yang untuk teen lead. Untuk yang adult, remaja yang udah lebih beranjak dewasa, itu biasanya pada masalah pencarian jati diri, terus isu-isu kesehatan jiwa, depresi, dan lain sebagainya gitu. Jadi dia udah masih remaja, tapi problematikanya itu lebih dalam. Untuk dewasa itu sasarannya biasanya untuk segmentasi umur 21 tahun ke atas. Jadi ada yang 21, jadi ada yang memang dibumbui dengan romance, ada yang masalah perceraian, ada yang masalah rumah tangga, ada yang masalah pekerjaan gitu. Itu genrenya metropop. Seperti itu. Jadi seperti apa yang dicari, karena buku ini kita makan tujuannya buat kenyang kan, buat kenyang, memuaskan lidah dan memuaskan perut, tapi juga memuaskan mata. Kita senang melihat makanan itu yang ditata cantik. Nah, novel GPU juga seperti itu. Tujuan utamanya itu adalah menghibur. Menghibur itu ada 2 yang dihibur. 1 pikiran, 1 jiwa. Jadi hiburannya ini macam-macam. Jadi kan kadang kita pengen tuh makan bakso, aku pengen makan bakso, padahal kita tahu tuh kalau makan bakso sampai mules, sampai sakit perut, tapi masih demen aja makannya gitu. Nah, ada juga novel-novel yang kita tahu novel ini bikin kita nangis nih, tapi tetap aja itu menjadi hiburan. Jadi target utama, kalau memang tujuan teman-teman menulis ini adalah untuk menyenangkan pembaca, tulislah sesuatu yang menghibur. Menghibur, baik menghibur hati, baik menghibur pikiran. Kayak novel Mbak Aci yang lucu-lucu gitu. Nah, jadi penulis ini juga ada 2. Ada dia memang menulis itu untuk pembaca. Tapi ada penulis itu yang dia memang menulis untuk dirinya sendiri. Kontemplasi, dia mengeluarkan segala apa yang problematika yang dia rasa, ide-idenya, pikiran-pikirannya. Tetapi itu juga menjadi hiburan buat para pembaca, seperti itu. Jadi kunci utamanya menghibur dulu. Yang lain-lain, jadi masakan juga seperti itu. Kunci utamanya mengenyangkan dulu, bisa dimakan dulu, gitu. Gak mungkin kan kita, wah udah cantik-cantik, tapi ternyata ini gak bisa dimakan, gitu. Oke, apakah menjawab Mbak Devi? Sangat menjawab. Terima kasih banget ya, Mbak. Oke, lanjut. Silakan angkat tangan ya. Di situ ada fitur angkat tangan, pencet aja. Nanti kita akan cek. Oke. Atau ada yang mau langsung ngomong juga nggak apa-apa nih kayaknya. Oke, nih Mbak Ulfa silakan. Assalamualaikum. Videonya dong Mbak Ulfa, videonya biar kelihatan wajah cantiknya. Oke. Ya, kalau aku lagi nyusuin, jadi ditutup dulu. Selamat sore Mbak Aci. Sore Mbak Ulfa. Saya mau bertanya, seberapa besarkah kesempatan seorang penulis pemula untuk mengambil hati minat GPU? Dan bagaimana gitu caranya? Apa harus melalui lomba-lomba atau langsung kirim aja gitu? Atau deketin penulisnya atau gimana gitu? Oke. Sekarang ini juga pertanyaannya bagus sekali. Orang selalu bilang, susah banget sih ngirim ke GPU. Apa GPU itu hanya menerima penulis-penulis yang udah terkenal, yang udah menerbitkan gitu? Sebenarnya enggak. Seberapa besar itu adalah seberapa besar usahanya Mbak Ulfa atau teman-teman semua, seberapa kuat ikhtiarnya untuk bisa menggoda editor. Jadi
kebayangkan berapa ratus naskah yang masuk setiap hari atau setiap bulan gitu. Kami harus menyensor satu-satu. Kunci utamanya adalah 10 halaman pertama. Ini rahasia nih ya. Kunci utamanya 10 halaman pertama. Kalau teman-teman tidak bisa menggoda editor 10 halaman pertama ini, itu kayak kita apa sih ini? Tolak. Baca lagi. Ini maksudnya mau cerita apa sih? Tolak. Nah, jadi kalau kita analogikan untuk masakan gitu, kesan pertama itu kelihatan dulu nih. Apa sih yang disediakan itu? Ingat nggak kalau dulu ada acara MasterChef yang ditunjukkan itu kan dia bawa hidangannya ini chef gitu. Pasti dia tanya, ini kamu bikin masakan apa? Nah, saya juga nanya, kamu mau menawarkan cerita apa? Cerita remaja, cerita yang romance dewasa, cerita yang menghibur, cerita yang menghibur, atau apa gitu. Jadi harus utuh dulu. Ada beberapa pengarang yang jadi dia bawa senampan penuh. Ini konsepnya apa? Oh, dia harus menjelaskan dulu. Dia butuh waktu untuk menjelaskan. Oh, ini adalah masakan ini, Mbak. Ini nanti sebenarnya masakan ini ikannya ini nanti harus dicampur sama ini, sama bumbu yang ini. Nanti bumbu yang ini juga itu adalah campuran dari bumbu yang ini. Jadi harus ditambah ini. Kami udah enggak. Aduh, udah deh. Dengernya aja, bacanya aja udah pusing gitu. Nah, usahakan membuat pembuka itu, pesan pertama itu menggoda. Walaupun misalnya nanti akan disensor lagi ke belakang, kita nggak bisa hanya membuat 10 halaman pertama atau bab pertama itu menggoda, terus ke belakangnya enggak. Jadi seringkali kami juga sebagai editor itu sering juga kecele. Awalnya bagus nih. Wah, presentasinya menarik. Rendangnya ini rendang kekinian. Wah, ini kayaknya menggoda nih gitu. Tapi begitu ditelusurin ke belakang, ternyata loh, ini maunya masak apa sih? Rendang kok ada ininya, rendang kok ada itunya. Masa sih rendang dikasih apel segala, masa sih rendang dikasih nanas segala, ini maksudnya apa gitu. Jadi semuanya itu harus dibarengin. Tetapi yang utamanya itu 10 halaman pertama. Sebagai contoh ya, saya buka beberapa novel yang di tangan teman-teman, coba lihat. Bab pertamanya itu, kanan melulu, geser ke kiri, kayak sekali-sekali ketusku ketsal sambil mendorong timbangan jarum milik kantor yang disimpan di sudut ruangan. Otak lo kali yang harus digeser, Tony menjawab asal. Itu kan udah lucu banget gitu. Apa sih yang geser-geser ini? Bayangin kita kan jadi kayak ngerasa, jadi kayak, ya elah gue juga kalau nimbang begini gitu. Ini maksudnya apa gitu. Jadi kita jadi ketawa. Nah, ini ada novel The Silent Patient. Bab pertamanya itu dimulai dengan Alicia Benson berumur 33 tahun ketika membunuh suaminya. Sudah 7 tahun mereka menikah, mereka sama-sama seniman. Alicia pelukis, sedangkan Gabriel fotografer mode terkemuka. Itu kan udah, 33 tahun dia udah membunuh suaminya. Apa nih gitu. Kita jadi pengen membalik halaman selanjutnya gitu kan. Tapi ada pengarang-pengarang yang memulai novelnya itu kering. Astaga, aku sudah terlambat. Ibu, sudah jam berapa ini? Aduh, aku sudah terlambat. Hari ini kelas pertama. Ibu, bajuku di mana? Ada yang seperti itu. Itu kita udah langsung, ini kamu mau cerita apa sih gitu. Oh, oke. Novel ACTM, dia sudah bilang bahwasanya ini adalah sudah menggambarkan novel yang dia tulis itu adalah tentang
timbangan yang selalu bergeser ke kanan, tentang cewek yang gemuk. Silent Passion, dia menceritakan tentang Alicia yang di umur 33 tahun, dia membunuh suaminya. Padahal mereka sudah menikah 7 tahun. Ada apa ini? Seperti itu. Apakah sudah menjawab, Mbak Ulfa? Oke. Jadi kalau ditanya peluangnya, tergantung Mbak Ulfa gitu. Jadi kita tidak pernah melihat ini siapa sih, pernah menulis nggak sih dia? Enggak. Tapi selalu pasti ada korelasinya gitu. Kalau naskah pemula, buktikan bahwa kamu itu benar-benar berusaha untuk memberikan effort yang maksimal di naskahmu ini gitu. Jadi kita bisa lihat, oh iya, ini pemula. Justru kita sangat senang. Saya pribadi sangat senang sekali kalau dapat penulis pemula yang benar-benar potensial gitu. Itu kayak kita mendapat darah segar. Apalagi nih yang mau ditawarkan penulis ini nih gitu. Kalau Mbak Aci kan, gue udah tahu gitu. Tua ya. Begitu gitu. Wah, Mbak Ulfa, apa nih? Mau nawarin apa nih? Gitu. Oke, jadi intinya kita harus menepis ya segala anggapan di luar sana yang mengatakan kalau GPU itu hanya menerbitkan novel dari penulis terkenal. Enggak banget ya Mbak ya. Tuh, mau terkenal, enggak terkenal, naskahnya yang dilihat nih. Iya. Jadi di 10 halaman pertama. Ya, jadi kalau dibilang tentu makin terkenal seorang lebih gampang menjual namanya. Misalnya Mbak Aci, oh Mbak Aci yang nulis ini memang gitu. Tetapi kami sebagai penerbit itu kayak kami nggak sekedar cari uang gitu. Kami itu ada kebahagiaan tersendiri kalau kami bisa menerbitkan atau menggali bakat-bakat baru gitu. Itu ada kebanggaan tersendiri buat kita itu. Jadi tujuannya itu kemudian menerbitkan naskah dari pengarang terkenal itu sudah gampang. Tetapi kita bisa memberi kesempatan untuk pengarang untuk bersinar gitu. Mbak Aci dari tahun 2013 butuh berapa tahun sampai 2027 tahun untuk kelihatan karyanya udah semakin cemerlang, udah semakin tahu dia yang dicari GPU seperti apa gitu. Jadi mungkin di antara yang di sini saya akan lihat, wah ini Mbak Ulfa yang dulu ikut itu ya Zoom meeting gitu. Tahu-tahu di 2020 naskahnya wah, ini asik ini, gitu. Ditandai, makanya nanya, ayo ditandai. Iya. Oke, ayo angkat tangan. Mana nih? Aku lihat yang Mbak Safia ini mau nanya. Oke, Mbak Safia, monggo Mbak E. Habis Mbak Safia, Mbak Yulina ya. Tuh, udah angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya. Salam kenal buat Mbak Raya, Mbak Aci, Iya, Mbak Yulina, Mbak Uci, semua tim GPU juga. Ini saya cerita sedikit dulu di awal. Saya basic dulu awal banget itu nulis cerpen. Sampai tahun 2013, akhirnya saya coba bikin naskah yang potongan, jadi seperti potongan kumpulan cerita, tapi saya satukan dalam bentuk seperti novel, tapi berarti dalam bentuk draft mentah. Gitu. Ada satu penerbit dulu pernah menawarkan, ayo Mbak diedit. Gitu. Waktu itu saya di deadline 3 bulan. Tapi kemudian yang diminta sama penerbit itu ternyata adalah saya merombak ulang dari temanya yang sudah ada dalam bentuk, maksudnya konsep yang saya pikirkan di awal itu dimentahkan lagi. Jadi ide ceritanya diterima, tapi bentuk tulisannya tidak diterima. Ternyata karena saya memang belum pernah ada pengalaman nulis novel sama sekali, 3 bulan itu gagal gitu, pilot akhirnya tidak dilanjutkan. Nah, proses yang tadi Mbak Raya soal memasak bisa saya terima, tapi kemudian ketika kita punya resep, tapi resepnya nggak diterima, terus
apa memang harus mulai lagi dari nol atau kalau di GPU seperti apa prosedurnya? Maksudnya tadi Mbak Aci bilang naskahnya dari 2013 ke 2015 baru selesai. Apa memang ada kesempatan sepanjang itu untuk merombak sebuah naskah gitu? Mungkin itu aja yang mau saya tanyakan. Oke. Wah, bagus juga ini, Mbak. Gini, kalau dibilang idenya diterima, tapi caranya itu juga pernah saya alami dengan pengarang-pengarang yang lain. Bahkan Mbak Aci sendiri, novelnya yang pertama Insya Allah Sah itu seperti sinetron. Jadi idenya lucu. Jadi tentang cewek, dia seorang desainer baju-baju seksi, terus dengan segala macam dramanya dia akhirnya hijrah dan putus sama pacarnya, malah jadian sama mas-mas OB di kantor. Idenya menarik, tapi cara eksekusinya itu aduh. Karena aku pelajari karakter Mbak Aci, dia itu seorang penulis scriptwriter. Jadi pikirannya itu melompat-melompat. Kalau di sinetron itu tugasnya sutradara untuk menuangkan ide cerita itu menjadi sebuah tayangan yang bisa dinikmati oleh penonton gitu. Nah, di sini juga ide itu editor itu bukanlah hakim atau hakim yang memutuskan nasib teman-teman, bukan. Tetapi editor itu adalah teman untuk mengarahkan bagaimana supaya naskah teman-teman itu menemukan, diterjemahkan ke para pembaca gitu. Jadi kalau misalnya Mbak Raya, aku ada ide nih ikan asam pedas, tapi asamnya ini adalah dari asamnya keringat loh. Enggak. Asamnya ini adalah dari asam yang cuka yang sangat murni gitu. Terus pedasnya itu dari cabai habanero yang itu level 100 gitu. Terus saya bilang, oh idenya menarik, ikan asam pedas menarik gitu. Cuman kamu nggak boleh pakai cuka murni gitu, harus diencerkan sedikit. Cabenya juga jangan habanero. Kalau memang mau sasarannya ke penggila pedas, cukup cabai rawit level 10 gitu. Itu udah cukup. Supaya apa? Supaya bisa dinikmati oleh sehubungan saya tinggal di gang, jadi ada saja. Jadi saya akan mengarahkan bagaimana ide teman-teman itu bisa masuk kepada pembaca gitu. Jadi kayak Mbak Aci, oh ini menarik sekali, tetapi drama-dramanya yang selendangnya jatuh, terus terbang kemana-mana, terus akhirnya selendang itu membawa dia kemana-mana, itu terlalu sinetron gitu. Nah, Mbak Yuliani tadi ya, Mbak Yuliani, saya tidak tahu seperti apa yang dimaksudkan oleh editor yang menerima ide naskah itu, tetapi yang pernah saya alami, pertama, saya meminta penulis untuk mengubah sudut pandang. Sudut pandang orang pertama itu diubah menjadi sudut pandang orang ketiga. Yang itu berarti harus ditulis ulang. Jadi, misalnya nih, kalau Mbak Aci kan sudut pandang orang pertama nih, kanan melulu, geser ke kiri sekali-kali, ketusku kesal sambil mendorong timbangan jarum. Nah, ini sudut pandang orang pertama. Tapi kalau diubah menjadi sudut pandang orang ketiga, geser ke kiri kayak sekali-sekali, gendis berketus kesal sambil mendorong timbangan jarum milik kantor yang disimpan di sudut ruangan. Jadi, sudut pandangnya itu yang awalnya bercerita dan menuturkan, ini diganti menjadi sorotan orang ketiga yang menceritakan cerita tersebut. Nah,
Dia bilang, wah Mbak, ini berarti butuh waktu lama sekali. Iya, nggak apa-apa. Karena aku merasa dengan sudut pandang orang pertama ini, penulis tidak merasakan empati kepada si pengarang atau kepada si tokoh. Yang berarti kalau pembaca tidak memiliki empati kepada si tokoh, itu akan gagal menjalin hubungan gitu, akan gagal menjadi hubungan yang kalau ini kan kita ngerasa ya ampun ini gue banget gitu, ini gue banget, gue juga begini, gue juga begini kalau makan, nah seperti itu. Jadi memang kalau mau dibilang dirombak ya itu. Jadi kenapa ada beberapa penulis yang tidak berhasil, kami juga seringkali mengkategorikannya sebagai seperti itu gitu. Ada penulis yang memang dia nggak bisa diminta untuk revisi naskah. Jadi hanya begitu, kalau diterima harus direvisi, kalau memang tidak sanggup merevisinya ya dengan berat hati harus kami tolak. Nggak apa-apa, nanti kirim aja lagi Mbak naskah yang baru, kalau kira-kira ada ya, kalau kira-kira berjodoh ya akan jadi gitu. Saya selalu merasa tulisan teman-teman itu jodoh-jodohan, dan jodoh itu harus diupayakan gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk gitu, pasti harus ada diupayakan gitu. Jadi udah kayaknya gue cocok nih gitu, tapi kok kayaknya begini, kamu dong ini naskahnya harus dipoles lagi gitu. Nah, kalau misalnya tadi bilang, Mbak saya udah sering menulis cerpen, iya, kendalanya teman-teman yang menulis cerpen itu, kalau cerpen itu, tapi nggak semua orang juga ya bisa menulis cerpen ya. Cerpen itu ditulis dengan napas pendek, tetapi untuk menulis novel kita butuh napas yang panjang gitu. Jadi harus perlahan-lahan. Kalau misalnya cerpennya kita langsung menunjukkan konflik, langsung menunjukkan, langsung meninggalkan kesan. Kalau novel itu harus kita bangun perlahan-lahan, perkenalan dulu tokohnya, masuk konflik, terus turun lagi, sampai ketemu resolusinya gitu. Dan itu butuh napas yang panjang. Nah, kecenderungan teman-teman yang udah terbiasa menulis cerpen ini, tidak sulit untuk mendeskripsikan keadaan atau mendeskripsikan adegan itu dengan panjang lebar gitu. Karena udah terbiasa membuat ibaratnya kalau masakan udah terbiasa masakan yang simple apa deh gitu. Oh iya, balado ikan kembung gitu. Udah tinggal ikannya digoreng, cabenya ditumis, bumbunya lengkap, itu udah enak banget gitu. Tapi nggak semua orang juga bisa bikin balado goreng gitu, kembung balado gitu. Tapi yang bisa bikin misalnya gudeg itu yang harus dimasak lama, perlahan, gulanya perlahan dimasukkan, seperti itu. Yang harus dimasak berjam-jam dengan api kecil, dengan konstan, seperti itu. Jadi jangan patah semangat gitu, harus sering gitu. Jadi sebenarnya dari cerpen juga bisa loh dikembangkan menjadi novel gitu. Saya ke Mbak Aci juga selalu meminta dalam tanda petik cerpen atas novelnya dia. Saya minta dibuatkan sinopsis dulu, bukan sinopsis kayak yang di cover belakang, tapi sinopsis apa sih yang terjadi di setiap bab itu gitu. Iya betul. Jadi memang punya kemampuan menulis cerpen itu udah modal yang tinggal harus berlatih, bersabar untuk memoles naskahnya. Oke, Mbak Raya. Tadi itu namanya Safia, Mbak. Oh, Mbak Safia. Iya. Nah, ini yang mau nanya selanjutnya namanya Mbak Yulina. Silakan Mbak Yulina. Iya. Oh iya, mana nih Mbak Yulina? Kebalik-balik saya. Nah, iya. Nah, tandai. Ya, saya tandai deh. Makasih Mbak Aci dan Mbak Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya mau ditanya tuh tadi
pas benar yang dibahas sama Mbak Raya ya. Jadi memang saya juga latar belakangnya cerpen ya, karena nulis cerpen itu dalam 2000 kata kan kita udah selesai gitu ya, udah konflik, udah penyelesaian. Dan ketika nulis novel itu memang saya tuh berasa ngos-ngosan ya, jadinya kok kayaknya nggak selesai-selesai nih, jadi kayak kurang sabar gitu. Kayak gimana lagi mikirin, aduh mau nulis apa lagi, ini konfliknya mau dibikin apa lagi gitu. Sementara karena terbiasa nulis cerpen, ya jadinya saya udah cepet aja gitu, biasanya kan pengennya udah cepet gitu. Tapi saya sendiri memang kalau baca novel juga sukanya yang cepet ya, artinya yang nggak bertele-tele di awal, pengennya tuh langsung masuk ke masalah langsung. Jadi saya pernah baca buku tuh memang beda-beda memang ya, ada yang mungkin lambat. Nah, saya lebih suka yang cepat gitu. Tadi makanya saya juga pengen nanya gimana supaya caranya pas nulis novel itu juga bisa sabar ya, bisa terus nyari konflik dan ide-ide buat ngembanginnya itu bagaimana gitu supaya jadi cerita yang panjang. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang platform GWP ini. Nah, biasanya Mbak Raya lebih kansnya nih lebih cepat yang mana gitu, kalau misalnya kita kirim ke platform GWP atau misalnya kita kirim langsung lewat yang ada yang itu ya, yang langsung kirim ke email gitu misalnya. Itu aja dulu Mbak Raya, makasih. Oke, terima kasih Mbak Ilna. Mbak Safia, maaf ya tadi salah-salah nyebut namanya. Jadi gimana supaya memoles cerita kita supaya panjang gitu, supaya itu ya balik lagi latihan. Selain itu, beberapa penulis penulis yang selalu bisa menggoda saya itu mereka punya kegelisahan sendiri di dalam kepalanya. Yang sering terjadi itu adalah mereka merasa ada tokoh-tokoh yang hidup di dalam kepala mereka gitu. Dan tugasnya si pengarang, tugas kita penulis itu adalah membiarkan mereka hidup dan menuliskan kisah mereka gitu. Jadi ini bukan cerita kita. Ini bukan cerita kita. Kalau kita paksa kita untuk menuliskannya, kamu mau ngapain nih? Aduh, konflik apalah. Itu berasa sekali. Buat kami pengarang sendiri akan merasa ini konfliknya terlalu dibuat-buat gitu. Karena ini bukan konflik si tokoh. Bisa jadi ini konflik dari si penulis gitu, dari si pengarang. Tetapi kita hidup di dunia imajinasi. Tokoh-tokoh kita itu imajinatif. Kisah walaupun Mbak Aci waktu Eagle Life itu pernah ngobrol gitu, walaupun Mbak Aci pernah merasakan susahnya menurunkan berat badan, tapi belok kiri langsing ini bukan kisahnya Mbak Aci. Betul. Ini kisahnya Gendis. Jadi seringkali masalah terbesar dari penulis, mereka ingin suara mereka, ide mereka itu dituangkan, dimasukkan ke si tokoh-tokoh. Padahal itu nggak bisa gitu. Berilah, dalam tanda petik, berilah tokoh-tokoh itu kehidupan. Beri kesempatan mereka untuk jatuh, bangun. Kita sebagai pengarang itu menemani mereka gitu loh. Melihat mereka, apa sih yang mereka rasakan gitu. Apa sih yang mereka rasakan ketika marah, apa sih, lihat. Jadi memang yang namanya ini apa ya, kayaknya teman-teman bisa ngerasain deh kalau sedang dalam proses menulis itu kita bisa nggak tidur itu kalau si tokohnya ini dia masih pengen cerita, masih minta kita menuliskan ceritanya dia, dan kita nggak, aku masih sibuk nih, dia akan terus meminta kesempatan untuk dituliskan. Betul. Dia ngoceh terus di kepala kita. Nah, itu yang harus kita beri kesempatan, kita harus bersabar. Namanya, ibaratnya tubuh atau pikiran kita ini dipinjam oleh tokoh-tokoh yang ada di kepala kita. Mereka minta untuk dituliskan, mereka minta untuk diceritakan apa sih yang mereka alami gitu. Jadi bukan kita yang membuat konflik mereka, bukan kita yang membuat dramanya
gitu. Nah, ya adalah ini kan kisah gendis gitu. Jadi yang saya minta itu adalah Mbak, coba nih yang ini adegan yang ini dipoles lagi. Ini terlalu dramatis gitu. Atau kamu menyebutkan si gendis itu tokohnya seperti ini gitu. Tokohnya orangnya ceplas-ceplos gitu. Tapi kok di belakang ini kayak nggak konsisten. Ya bisa jadi saat menuliskannya itu misalnya Mbak Aci lagi nggak konsen atau apa gitu. Jadi tugas saya untuk itu kadang kan pengarang itu saking terlalu dekat sama tulisannya nggak bisa melihat dengan jeli kekurangan nasi. Tugas kami sebagai editor itu untuk menemani pengarang melihat, oh Mbak ini kayaknya kamu agak terselip deh gitu. Kayaknya tokohnya, karakternya nggak seperti ini gitu. Coba kamu benahin lagi gitu. Atau sebenarnya coba deh diingat-ingat lagi. Ini adegan ini harusnya masih bisa digali lagi. Jadi seperti itu. Sabar aja. Kita cuma numpang nulisin gitu. Kisahnya kisah mereka gitu. Oke, Mbak Raya. Masih ada sejuta pertanyaan lagi nih, Mbak nih ya. Gak apa-apa ya, sampai jam 12 malam kan? Silakan, mana nih tangannya yang diangkat? Atau belum ada yang biru-biru lagi? Kalau belum ada, saya bacain pertanyaan aja apa ya di sini. Chat. Ini yang kirim pertanyaan di chatting mau ngomong langsung nggak ke Mbak Raya? Atau mau saya bacain? Pada malu-malu begini. Mas Ari, halo. Tes. Mas Asro, Mas Ari. Ya. Bisa raise hand-nya kok nggak ada? Nah, oke Mas Ari, coba ngomong langsung dong. Iya, ayo, kenali. Nah, ini sambil saya baca. Dalam penulisan novel teen lead, berapa halaman kah sebaiknya jumlah per bab dan keseluruhan buku? Bolehkah novel teen lead menggunakan kalimat-kalimat panjang yang... ini boleh. Berapa halaman? Jadi, kalau saya paling nyaman, itu satu bab itu sekitar 10 halaman. Jadi kalau misalnya untuk novel Dewi itu 20 bab, 20 sampai 25. Jadi satu bab 10 halaman itu paling enak tuh untuk ngaturnya. Jadi kita masih punya kesempatan untuk mengeksplor adegan, memperkuat penokohan. Jadi bab pertama prolog, terus bab pertama 10 halaman, bab kedua 10 halaman. Jadi lebih enak, nafas kita mengaturnya itu lebih enak. Jadi nggak terlalu ngos-ngosan bikin, kita bab 1 aja udah sampai 30 halaman gitu, atau ya elah baru sebentar bacanya, baru ketemu tahu-tahu kok udah ganti adegan lagi gitu. Nah, kalau untuk novel remaja bisa dimulai dari 170 halaman. Jadi satu bab itu satu bab 10 halaman, sekitar 17 bab, kira-kira seperti itu. Jadi untuk pemula itu usahakan halamannya itu di rentang 170 sampai 200. Itu udah paling itu minimal 170. Langsung lanjut ke ini, Mbak. Mbak Erlin Fadila. Mbak Erlin mau ngomong langsung atau kita bacain? Aku di sini sebenarnya di Zoom itu ngasih kesempatan teman-teman buat ngobrol langsung nih. Iya. Erlin. Oke, Mbak Tantri aku tandain, Mas Aang aku tandain. Oke, kalau Mbak Erlin belum. Ya, silakan. Oke, silakan. Dulu aku bacain punya Mbak Erlin dulu ya. Kirim sinopsis dan naskah ke GPU mesti lengkap dengan deskripsi tokoh enggak, Mbak? Atau cukup sinopsis dan naskah lengkap? Enggak. Sinopsis dan naskah lengkap aja. Deskripsi tokoh nggak perlu. Oh iya, tadi soal GWP, mana yang peluangnya lebih besar kirim naskah. Pokoknya, saya selalu punya keyakinan pengarang itu adalah menulis. Tugas pengarang itu adalah mengarang. Tugas penulis itu adalah menulis semua kisah tokoh-tokohnya.
percayalah kalau memang penulis itu benar-benar dari hati, itu akan ketemu jalannya, ketemu pembaca. Bagaimanapun, pasti akan ketemu jalannya. Setiap naskah itu punya rezeki sendiri, Mbak. Sama seperti kalau orang bilang itu, udah nggak usah khawatir gitu. Anak itu punya rezeki sendiri kok, bawa rezeki kok ke dunia ini, nggak usah khawatir. Nah, naskah itu adalah anak kita gitu. Jadi nggak usah khawatir. Tugas kita adalah mengandungnya, memberikan gizi yang baik, membesarkannya, memolesnya, mendidiknya, kan seperti itu. Naskah juga seperti itu. Tugas kita menjaga kesehatan saat menulisnya, makan gizi yang cukup, membaca banyak buku saat menuliskannya itu. Jangan mentang-mentang, nggak mau. Aku tidak mau novel-novelku tercampur dengan novel-novel yang lain. Jangan seperti itu. Justru ketika kita menulis itu, banyak-banyaklah membaca. Sebelum kita nulis, banyak-banyak membaca. Saat kita menulis, banyak-banyak juga membaca yang lain. Riset seperti apa. Kalau kita mau nulis tentang tokoh jaksa, riset bagaimana kehidupan jaksa yang dilakukannya, apa kasus-kasus yang pernah ditanganinya. Kalau tokoh kita adalah seorang pengusaha keripik tempe misalnya, bagaimana cara membuat keripik tempe? Apa sih kendala-kendala yang dialami oleh seorang pengusaha pemula yang berjuang untuk membuat keripik tempenya? Terus ternyata ada seorang pria penjual camilan yang jatuh cinta sama dia. Apa konfliknya? Lu jatuh cinta supaya gue ngasih keripik tempe dengan harga murah. Nah, seperti itu. Jadi tugas kita seperti itu. Tugas kita mengembangkan wawasan. Mau lewat GWP, kalau memang cerita itu bagus, pasti. Kalaupun misalnya editor tidak, misalnya dia keselip nih, nggak kelihat nih. Tapi mata pembaca itu nggak kemana-mana. Pembaca itu yang akan menyampaikan, Mbak, ini cerita ini bagus banget, gitu. Mbak, ini cerita ini bagus banget. Saya juga banyak menerima rekomendasi, baik itu di Wattpad, gitu. Saya punya banyak teman-teman yang aktif di Wattpad. Mereka ngasih rekomendasi, Kak, baca dong yang ini, Kak, yang ini lucu ceritanya, gitu. Jadi nggak usah khawatir. Tugas teman-teman itu menulis, mengarang, baca yang banyak, mengarang dengan sabar, menulis dengan sabar. Tokoh-tokohnya, biarkan mereka hidup. Soal terbit atau tidak, itu pasti ada jalannya. Kalau memang sudah rezekinya seperti itu. Kalau memang belum rezekinya, mungkin harus menulis lebih banyak lagi. Harus lebih sabar lagi. Betul. Kayak aku ya, Kak Raya, sharing sedikit. Aku kan masuk ke GPU itu setelah saya nulis 21 novel, ya kan? Jadi itu sebenarnya GPU itu memang sudah dari dulu gitu, ingin saya masukin. Aduh, kayak aku mau ngirim ke GPU. Aku pernah ikut lomba di GPU sekali, tahun 2010, dan itu kalah sampai naskahnya bikin aku jadi down lah, sampai aku sempat buang di tempat sampah segala macam gitu. Tapi ya memang itu mungkin memang saat itu aku belum layak gitu untuk masuk ke GPU. Tapi kan kurun waktu 7 tahun setelahnya tulisan aku sudah semakin bagus. Tahun 2013 malah aku yang ditemukan oleh GPU. Gitu. Pasti ada. Jadi nggak usah khawatir, pasti ada. Kalau memang rezekinya kelihatan kok, tinggal teman-teman yang membuktikan. Teman-teman menulis itu untuk apa? Apakah hanya untuk nama, atau untuk iseng-iseng, atau memang ada kegelisahan sendiri, atau memang untuk pencapaian gitu, untuk pembuktian diri. Itu nanti akan menentukan hasilnya gitu. Kami GPU ini hanya ya itulah rekan sebagai teman. Kami punya kemampuan untuk menerbitkannya, untuk menjual. Menjual itu nggak semata untuk cari untung loh. Ada beberapa novel yang kita terbitkan itu karena masyarakat perlu tahu nih. Rakyat perlu tahu, masyarakat pembaca kita perlu membaca naskah ini gitu.
udah biaya cetaknya mahal gitu, yang laku juga mungkin tidak banyak. Tetapi ini perlu ada nih, sejarah kita harus punya nih novel yang ini gitu. Jadi kayak novel ini ya. iya, temukan aja dulu apa gairah teman-teman dalam menulis itu seperti apa gitu. Ya, Mbak Ada Raya. lagi? Langsung nih kita ke Mbak Tantrini. Setelah Mbak Tantrini, Mas Aang ya. Oke, Ya. teman yang mau angkat tangan lagi silakan, nanti kan kelihatan di sini. Kalau jam 5:15 belum ada yang angkat tangan lagi, kita bacain lagi. Oke. Silakan, Mbak. Ya, makasih Mbak Aci dan Mbak Raya. Ya. Selamat sore. Selamat sore. Saya mau sharing aja kalau untuk saya yang penulisan novel ini sebenarnya saya juga masih sangat merangkak sekali, Mbak. Yang tadi Mbak Yulina bilang dia berangkat dari cerpen ya. Kalau saya berangkatnya dari flash fiction, Mbak. Lebih singkat lagi. Jadi bisa terbayang ya itu ngos-ngosannya seperti apa. Jadi saya memang masih merangkak-rangkak. Yang saat ini saya sudah mencoba menulis beberapa dan sudah mulai saya kirim ke beberapa penerbit, tapi karena mungkin di musim ini ya, musim pandemi ini, jadi masih banyak penerbit yang belum bisa memutuskan mau menerbitkan buku baru atau tidak gitu. Ini untuk GPU, saya menanyakan Mbak, apakah kalau misalnya ada novel yang ditolak, apakah nanti editor juga akan memberikan semacam masukan gitu Mbak kepada penulisnya, ini kamu kekurangannya di sini, apakah akan seperti itu atau cuman asal ditolak gitu aja Mbak? Terus untuk tren topik sekarang ini apa Mbak yang menjadi favorit pembaca gitu, terutama untuk yang novel yang adult. Itu aja Mbak Raya. Ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Tantrini. Ditolak apakah diberi arahan? Karena yang ditolak lebih banyak, itu kadang kita tidak sempat memberikan dengan detail. Tapi ketika kami terima naskah, di depannya ini biasanya itu ada semacam beberapa hal yang harus kami tandai. Misalnya naskahnya bertele-tele, terus bahasanya tidak sesuai format, bahasanya alurnya lamban, tidak sesuai pasar. Nah, itu yang standar awalnya seperti itu. Bertele, tidak sesuai pasar, gaya bahasa tidak enak dibaca, misalnya seperti itu. Jadi biasa ketika kami menolak naskah, kalau naskah yang dikirim masih bentuk cetakan seperti dulu, itu dari sekretariat itu akan menyampaikan, mohon maaf, naskah yang Anda kirimkan belum bisa diterbitkan karena belum sesuai selera pasar atau tidak memenuhi kriteria gitu. Jadi nggak dijelaskan dengan detail Mbak Tantrini, karena kan banyak sekali ya gitu, dan masing-masing naskah itu sangat masukannya gitu. Terus topik apa yang sekarang menarik gitu. Kalau untuk yang adult itu topik yang sekarang banyak itu kesehatan jiwa. Itu masih menarik sekali. Jadi remaja kita ini banyak sekali yang mereka mengalami masalah dalam proses pencarian jati diri, masalah dengan orang tua, masalah bullying, masalah depresi gitu, yang seperti itu. Jadi kalau saya pribadi ya
selain membaca naskah-naskah itu, gambaran remaja kita itu bisa diintip di Twitter atau di Facebook. Itu bisa kelihatan sekali apa sih yang pikiran, kayaknya misalnya kehidupan remaja-remaja dengan role player gitu, atau mereka yang hidup dalam akun-akun anonimus gitu, tersesat dalam akun anonimusnya, ya seperti itu. Tapi apapun temanya, baliknya lagi menghibur. Baik itu menghibur pikiran atau menghibur hati. Jadi menghiburnya ini kita merasa misalnya ya ampun ini banget gitu. Ya ternyata masalah gue nih nggak ada apa-apanya ya dibanding tokoh ini, padahal tokohnya fiktif gitu. Tapi kemampuan si pengarang yang membuat tokoh itu secara nyata itu yang menghibur, itu yang membuat itu yang memberikan kesan kepada pembaca gitu Mbak Rin. Jadi baliknya lagi ke situ, topik apapun itu akan berulang, sama seperti mode dulu modenya, sekarang malah balik-balik ke vintage lagi. Dulu model kerudung itu model bergo, terus yang dibelit-belitin gitu, terus balik-balik ke bergo lagi gitu. Jadi modelnya seperti itu juga, makanan juga seperti itu. Dulu musim cendol, sekarang boba-boba ya sama juga kayak cendol, sama kayak mutiara gitu. Cuman mereka beri sentuhan yang berbeda. Ya, kita juga pengarang seperti itu. Jadi Mbak Raya, ceritanya kan situ berkisar di situ-situ doang ya. Ada lagi? Ini ada Mas Aang, silakan Mas Aang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mbak Raya, Mbak Iya. Aji, saya dari Jombang. Salam kenal Mas Aang. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Raya pada saat pertemuan yang pertama kemarin, bahwa ada beberapa tipe penulis yang mengirim naskah ke GPU. Ada yang ingin naskahnya cepat-cepat diterbitin, ada yang memang ingin belajar begitu ya. Saya sebenarnya secara pribadi, karena terus terang saya belum pernah menulis satupun, makanya saya ikut buku ini tentang novel. Saya sudah mencoba nulis beberapa buku yang lain, misalnya buku referensi, puisi, cerpen, tapi ketika saya mencoba menulis novel itu seringkali terhenti, Mbak Raya. Seringkali terhenti, padahal sebenarnya banyak ide yang bergelantungan, yang itu coba saya tangkap, kemudian saya tulis di folder, kemudian terhenti. Saya lanjutin belum gitu, karena butuhan dan panjangnya naskah dan sebagainya. Makanya saya di pertanyaan ada di grup menulis online itu bertanya, mungkin ada saran bagi saya sebagai penulis pemula, karena saya terus terang ingin belajar mudah-mudahan nanti berjodoh pada salah satu editor media. Amin. Dengan baik seperti Mbak Aci. Amin. Kemudian berikut, apakah di GPU itu menerima semua genre novel? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas. Mas Aang, saran untuk penulis pemula. Banyak membaca, sabar menulis. Banyak membaca, banyak sabar saat menulis. Jadi kecenderungannya kalau yang penulis pemula ini nggak sabar mengikuti prosesnya, nggak sabar membiarkan tokoh-tokohnya berkembang, nggak sabar menuliskan deskripsi, nggak sabar menuliskan dialog gitu. Nah, ada cara kalau misalnya memang mau belajar nih serius, ada tiga metode efektif di dalam kita kerja kreatif ini. ATM,
mungkin sering dengar. Amati. Amati dalam dunia penulisan itu berarti banyak membaca. Banyak membaca. Coba pilih dari sekian novel yang teman-teman sukai, pilih salah satu yang paling teman-teman suka. Baik dari gaya penulisannya, baik dari ceritanya. Amati, apa yang membuat teman-teman suka? Apakah dari alurnya, apakah dari plotnya, apakah dari penokohannya yang kuat, atau dari deskripsinya. ATM, tiru. Coba menulis dengan seperti novel tersebut. Bukan berarti kita menjiplak, enggak. Tiru bagaimana si pengarang novel yang Anda sukai itu menulisnya. Misalnya dari Mbak Aci, dia pakai sudut pandang orang pertama, tiru dari sudut pandang orang pertama. Dia bahasanya ceplos-ceplos, tiru seperti itu. Yang ketiga, modifikasi. Tiru ini bukan menjiplak ya. Kalau meniru itu kita menggambar, menyerupakan, misalnya ada foto orang di depan, kita gambar ulang, itu meniru. Kalau menjiplak itu, kita menjiplak kayak gini gitu. Apa yang ditulis oleh si pengarang itu kita tulis ulang. Hanya berbeda nama. Itu penjiplak. Banyak sekali yang kita temukan seperti itu. Yang ketiga itu modifikasi. Kalau misalnya ini tentang belok kiri langsing, bagaimana coba seseorang yang pengen gemuk, dia makan terus sampai uangnya habis buat beli makanan, beli susu, beli apa, tapi badannya tetap kurus. Sampai dibilang orang, hati-hati kalau jalan di gang nanti ketiup loh, gitu. Sampai dia dipanggil-panggil, Mbak Tiang Bendera, tinggal dinaikin nih, gitu. Coba bayangin yang seperti itu. Jadi, udah kita baca, udah kita amati, kita modifikasi. Temanya dari kita. Ulangi terus-menerus. Itu yang perlu dilakukan. Itu saran saya untuk Mas Aang, saran untuk penulis pemula. Ya, itu Mbak Aci novel udah nulis 21, tapi pasti Mbak Aci sudah menulis lebih banyak sebelum bisa terbit. Untuk satu novel pertama dia yang terbit di penerbit lain, mungkin dia udah nulis beberapa kali. Jadi bersabarlah menjalani prosesnya gitu. Kemudian genre-nya sekali lagi sering-sering main ke toko buku, lihat seperti apa novel-novel yang diterbitkan oleh Gramedia. Ya seperti yang tadi, sebenarnya banyak juga penulis-penulis yang mengirimkan novel-novel yang bagus, tapi kita tolak. Karena apa? Nggak cocok dengan pangsa pasarnya GPU gitu. Jadi kalau misalnya dia menulis yang terlalu mistis gitu, novel-novel mistis. Dulu Abdullah Rahab gitu. Itu juga pernah kita terbitkan, saya pernah megang gitu. Tapi tetap dia menghibur gitu. Terus ada juga yang misalnya novel yang terlalu katakan misalnya novelnya remaja tapi bahasanya terlalu tua, atau novelnya genrenya metropop tapi kayaknya alurnya terlalu lamban, atau ya seperti itu gitu. Jadi nggak cocok. Jadi paling aman itu kalau memang mau diterbitkan, milikilah minimal pilih 5 buku yang paling teman-teman sukai. Baik itu dari genre remaja, dari yang adult, dari metropop atau romance. Pilih, baca ulang, lihat bagaimana novel itu ditulis, amati dan modifikasi sesuai dengan ide teman-teman. Gitu. Ya. Menjawabkah? Ya. Selanjutnya ya. Udah oke ya Mas Aang ya. Ada lagi? Nah, selanjutnya Mbak Rani. Mbak Rani. Selamat sore. Ya, selamat sore Mbak Rani. Mohon maaf ya, ini kayaknya kameranya memang nggak bisa connect. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa Mbak. Mari Mbak. Mau nanya beberapa sih. Yang pertama,
kalau GPU itu terhadap naskah yang settingnya luar negeri itu gimana ya pandangannya? Apakah memang prefer ke naskah yang pakai setting lokal atau gimana gitu? Atau untuk yang setting luar negeri ada tips-tips buat para penulis nggak kalau mau yang masuk ke cup of tea-nya si GPU nih? Terus yang kedua, ini tadi aku juga lihat kayaknya ada yang nanya sama. GPU pernah nge-blacklist penulis nggak ya? Maksudnya, misalkan nih kayak, ngaco banget dia ngirimnya nih, WB-nya ngaco, yang, ya typo-typo gitulah. Terus, misalkan dia kirim berikutnya tuh ada yang ditandain nggak gitu misalkan ya. Terus misalkan, yang ketiga, banyak banget, sorry. Yang ketiga itu, kalau misalkan nih, aku misalkan pernah ngirim ke GPU lewat DPS atau GWP gitu misalkan ya, itu romance gitu, ternyata nggak cocok gitu, terus ngirim lagi nih beda genre, jadi thriller gitu misalkan, gitu nggak apa-apa ya, maksudnya yang apa ya, nggak ada penandaan dari tim editornya GPU terhadap satu penulis gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Mbak siapa tadi? Rani. Mbak Rani. Iya. Soal setting, aku sangat menyarankan sekali Mbak Rani baca buku-buku Ilanatan. Itu harus punya dan harus bolak-balik dibaca. Karena Ilanatan ini adalah salah satu pengarang yang sangat bisa sekali menyajikan novel-novel dengan setting luar negeri tanpa kebanyakan gini. Oke, novel itu memang imajinasi gitu. Kita nggak harus pergi ke Amerika untuk bisa menuliskan Amerika. Tetapi kebanyakan kalau tidak punya keahlian menjelaskan setting ini, itu kayak menjelaskan di naskah-naskah National Geographic atau naskah-naskah di artikel-artikel perjalanan atau artikel-artikel traveling gitu. Saya berjalan-jalan di blok ini gitu, saya melihat patung ini menjulang tinggi. Tidak seperti itu. Jadi yang paling, apakah ketika teman-teman bercerita warga Jakarta terus menjelaskan, saya berjalan melewati Jalan Sudirman, kemudian melihat patung Sudirman gitu, kemudian ada lampu-lampu di jembatan penyeberangan. Iya, mungkin itu. Tapi itu adalah deskripsi yang mentah gitu. Apa sih yang dirasakan oleh orang Jakarta? Itu kemacetan, misalnya deskripsi yang mereka rasakan saat misalnya berjejalan turun dari kereta api terdorong-dorong gitu. Nah, deskripsi-deskripsi tempat yang ya itu membuat pembaca percaya bahwasanya penulis ini pernah berada di sana gitu. Salah satu pengarang yang memiliki kemampuan itu Ilanatan. Ilanatan itu deskripsinya soal lokasi tempat itu bagus sekali. Kemudian ada juga Fira Safitri, itu juga bagus. Nah, kalau mau belajar lebih luas lagi, bacalah novel-novel Harlequin. Harlequin, bagaimana cara mereka mendeskripsikan tempat. Itu novel-novel yang benar-benar romance banget. Kemudian untuk blacklist, enggak. GPU baik kok, masa nge-blacklist gitu kan, kita temenan gitu. Memangnya kalau teman kita melakukan satu kesalahan atau apa gitu, terus, gue nggak mau deh temenan sama dia. Enggak. Nah, itu kan kita saling kerjasama gitu. Kita juga senang kalau ada cerita yang bagus, ada novel yang bagus gitu. Kemudian beda genre nggak apa-apa sebenarnya, tapi ya harus meyakinkan gitu. Nah, ini saya mau bocorin lagi nih, Mbak Aci. Mbak Aci kan ada 2 novelnya yang genrenya komedi romantis gitu. Terus tiba-tiba dia mengirimkan novel drama gitu. Terus saya bilang, saya marah-marah. Apaan sih ini gitu? Ini bacanya menye-menye begini, rasanya saya udah kayak capek lah bacanya gitu, nggak seru gitu. Jadi setiap pengarang itu sebenarnya
kalau untuk awal-awalnya tulislah, tidak masalah, tulis apa aja, mau romance, mau thriller, nggak apa-apa, sampai nanti teman-teman menemukan paling cocok itu di naskah seperti apa gitu. Potensinya saya juga sebagai editor itu akan mengarahkan, oh sebenarnya kamu Mbak Aci, sebenarnya kamu punya potensi sekali loh di naskah komedi romantis Islam ini gitu. Dulu kan Mbak Aci masih belok sini, belok situ, belok sini gitu. Terus teman-teman yang lain juga saya arahkan, oh Mbak cocoknya memang di romance, atau dia sekali nulis teen lead, sekali nulis novel dewasa, tetapi begitu naskah novel dewasa masuk, gaya bahasanya kayak ke bawah gaya bahasa remaja gitu. Jadi ya nanti pelan-pelan akan ketemulah itunya. Tapi kalau blacklist nggak ada. Karena dia udah pernah nulis romance, terus dia ngirim terus, ini penulis apaan sih? Nggak ada. Ya tetap kita terima. Masya Allah ya. Oke, makasih. Iya. Ada lagi? Oke, selanjutnya Mas Asro. Mari silakan Mas. Ya, silakan Mas Asro. Saya Mbak. Ya. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Asro. Salam kenal Mbak Raya, Mbak Aci. Ya. Salam kenal juga. Ya. Jadi gini, saya tertarik sekali dengan materi ini ya. Apalagi saya pemula banget nih Mbak mengenai novel. Sebelumnya saya banyak menulis tentang non-fiksi dan cerpen ya, press fiction. Tapi kok mau nulis novel sama baca banyak buku gitu kok menarik gitu ya. Terus ada yang jadi bestseller gitu kan. Jadi mencoba gitu. Nah saya juga memulai dari. Kemudian kalau saya mencoba menandai saya ini sebagai penulis yang serius, artinya nggak bisa ke metropop, nggak bisa ke teen lead, tapi yang adult dewasa gitu. Kemudian apakah GPU menerima genre seperti itu, termasuk yang sejarah, Mbak, novel sejarah, misalnya fiksi sejarah gitu ya? Apakah bisa diakomodasi gitu? Kemudian yang kedua tadi tentang dan DPS itu kira-kira peluangnya gimana Mbak? Tadi kayak udah dijawab sih, cuma saya nggak terlalu gitu. Oke, Mas Asro, untuk yang udah dijawab nanti bisa dengar rekamannya aja ya. Karena kan ada beberapa pertanyaan juga nih yang belum kita hadir ya. Gimana ya, silakan. Oke. Justru menarik ya Mas Asro, dari non fiksi ke fiksi itu. Coba Mas Asro beli novel terjemahan Korea, Kim Ji Young, lahir tahun 1982, 82 atau 83. Kim Ji Young. Itu kalau kita awalnya itu terasa seperti non fiksi. Karena gaya bahasa penuturannya itu gaya bahasa non-fiksi. Dia banyak mengambil rujukan undang-undang atau kondisi Korea saat itu, gitu. Bagaimana berasa banget gayanya gaya non-fiksi, gitu. Tetapi tetap enak dibaca. Jadi, dan ini berkaitan. Kalau saya temanya sejarah, masalah nggak? Saya sekarang sedang naskah, sebentar lagi terbit naskah dari Mbak Sekar Ayu Asmara, yang dia penulis Biola Tak Berdawai. Nah, dia menulis tentang, judulnya itu, saya bocorin nih ya, tapi jangan bilang-bilang ya, sebentar lagi terbit. Judulnya itu Ajaklah Tuhan ke Tanah Jawa. Jadi, itu saya pas baca judulnya aja udah merinding gitu. Itu ceritanya tentang si Rebecca yang pada tahun 1940-an itu, di tahun itu dia disebut-sebut sebagai musisi masa depan Belanda gitu. Tapi kemudian kedatangan tentara Nazi, tentara Jerman ke Belanda itu memorak-porandakan kehidupannya. Dia menikah dalam semalam, terus besoknya udah bercerai, terus keluarganya berantakan. Dia harus pergi menyeberang ke tanah Jawa gitu. Nah, di tanah Jawa
Ternyata yang dia harap kehidupan yang damai, malah ketemu lagi penjajahan Jepang gitu. Itu kan sejarah banget. Dia memasukkan sejarah di dalam unsur ceritanya, tetapi tetap menghibur. Jadi jangan juga kita bikin sejarah kayak baca buku PSPB pada tahun 1940 saat. Jadi sejarah itu hanya setting. Jadi konsep utamanya itu tetap romance, tetap yang menghibur gitu. Bagaimana kehidupan orang-orang yang di masa lalu itu relate atau terkait, kayak berhubungan dengan orang-orang yang sekarang. Dan saat kita baca itu, ya ternyata kita bisa bilang misalnya, ya ampun ternyata sejarah berulang ya, atau ya ternyata kisah cinta pada zaman peperangan itu ya sensasinya sama ya, atau ya ampun bahkan di situasi sejarah yang begitu pelik, kehidupan yang begitu pelik, orang-orang tetap merasakan cinta, orang-orang tetap jatuh cinta, orang-orang tetap bergerak, tetap bangkit, jatuh tapi bangun lagi gitu. Itu kan kehidupan yang terus berulang gitu. Jadi jangan kita buat novel itu kayak buku sejarah. Harus itu hanya bumbu. Jadi ibaratnya kalau kita bikin hidangan nih, yang lain itu garnish. Misalnya kita bikin ikan panggang nih, kita bikin tomat sebagai hiasan, ada selada, ada irisan wortel sedikit, itu sebagai pemanis gitu. Tapi hidangannya tetap adalah hidangan ikan panggang ini gitu. Tapi kalau misalnya Mas Asro, Mbak Raya, saya bikin ikan panggang, tapi terus dibikin tomatnya, wah ini adalah karena saya masak ikan panggang, saya punya banyak koleksi tomat merah, tomat hijau, tomat kuning, dimasukin semuanya. Saya akan bertanya, Mas Asro, ini bikin ikan panggang atau bikin tomat? Menyajikan tomat atau menyajikan ikan panggang? Nah, karena tujuan utamanya kita adalah menghibur, berikanlah hiburannya dulu. Kisah, apa sih yang disukai orang itu tetap ingin membaca kisah cinta. Dari tahun ke tahun, kisah cinta, kehidupan, kekecewaan, kemarahan, kesedihan, emosi itu orang selalu pengen membacanya gitu. Nah, bumbu sejarah itu sebagai bumbu, sebagai pelengkap yang mempermanis ceritanya gitu. Tapi tidak menjadi fokus utama. Seperti itu. Sudah menjawab? Iya, Mbak. Terima kasih. Oke, lanjut. Oke. Mbak, siapa ini? Selanjutnya Mbak Felis. Mbak Felis. Mbak, ya. Silakan Mbak Felis. Videonya Mbak kalau ada. Halo Mbak Felis. Oh, masih di-unmute ini. Masih di-unmute. Sama admin ya? Admin. Ini gimana? Mbak Felis nggak bisa itu? Tunggu, coba. Oke, udah. Oke, silakan. Salam kenal semuanya. Aku Felis, mungkin Mbak Raya masih kenal kali ya. Saya salah satu peserta di GWP 3 Expert Class. Oh iya, ingat. Nah, jadi aku ikut lagi untuk GWP 2020 ini, dan ada beberapa pertanyaan sih, mungkin langsung aja kali ya. Iya, silakan. Ya, yang pertama, aku kan punya kayak cerita itu dengan tokoh yang banyak gitu. Tokohnya banyak banget, sekitar 5 orang. Dan pas di Expert Class kemarin ada penjelasan kalau nggak ada yang namanya tokoh yang cuma numpang lewat. Gitu. Nah, terus apakah bisa ditulis secara series gitu? Misalnya kayak bab satunya tokoh si A dan si B, terus bab 2-nya tokoh si C dan si D gitu. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, untuk Metropop, itu kan lebih ke kayak dunia kerja ya, di perkotaan yang cukup besar. Apakah kita bisa menyelipkan kayak sedikit adegan romance gitu? Karena awalnya aku tidak menyelipkan adegan itu, cuman ada beberapa saran dari temannya harus ada lah gitu, sedikit aja gitu. Apakah harus gitu? Nah, kemudian yang pertanyaan ketiga itu yang masih tentang setting luar negeri. Itu kan settingnya aku ambil di luar negeri juga tokohnya. Dan kemudian aku pernah ikut satu kelas, dia bahas Metropop, dan katanya seenggaknya harus ada satu tokoh, dia orang Indonesia gitu.
supaya lebih dilirik. Apakah benar? Itu aja sih. Oke, terima kasih Mbak Felis. Ya, Tokoh banyak sebenarnya tidak apa-apa, tetapi itu tetap fokus utama itu di tokoh utamanya, tokoh perempuan utama dan tokoh laki-laki utama. Atau kalau misalnya memang tokoh utamanya ada 2 sama-sama perempuan, misalnya sebenarnya tidak apa-apa. Tokoh banyak itu bisa jadi sebagai kekuatan, tetapi bisa jadi kelemahan. Kelemahan ketika pengarang itu sudah tersesat dengan tokoh yang banyak. Gitu. Itu membuat pembaca juga jadi tersesat gitu. Jadi ini siapa lagi sih? Ini kok si ini ngapain, perannya dia apa gitu. Pastikan tokoh-tokoh itu signifikan, yang mendapat tempat, yang mendapat sorotan itu pastikan dia tokoh-tokoh yang signifikan untuk cerita gitu. Kalau dia hanya sekilas dan perannya tidak banyak, ya menurut saya tidak perlu diulas terlalu banyak juga, karena itu justru akan menggeser fokus pembaca dari si tokoh utamanya gitu. Kemudian untuk Metropop Romance ya mau nggak mau kalau memang tujuannya untuk ke pasar pembaca kita sekarang ya harus ada romansnya. Bahkan Belok Kiri Langsing tuh kan bumbu romansnya banyak. Ada antara Gendis dan Herman, ada Gendis dan Dimas gitu. Terus Herman sama siapa gitu. Jadi memang pembaca kita memang itu yang mereka cari. Karena ya elah gitu, kalau bahan bercandaan kita, ya elah gue udah jomblo, masa bacaannya tentang yang jomblo lagi sih gitu ya. Setidaknya kasih kayak cerita yang manis yang bikin kita, aduh coba ya gue punya kisah cinta seperti ini, aduh coba ya gue ketemu Mas Dimas yang asli di dunia nyata gitu. Jadi itu yang pengalaman-pengalaman itu yang kita berikan kepada pembaca. Kemudian setting di luar negeri lagi, setting di luar negeri itu tantangan utamanya adalah membuat pembaca yakin bahwasanya yang Anda tulis itu benar gitu, tidak hanya menghayal. Maksudnya semua bisa jangan kayak tempelan gitu. Kayak tempelan itu misalnya kan ini coba teman-teman lihat background di sini. Antara background misalnya Mbak Aci atau Mbak Tantri dengan sosoknya dengan latar itu masih kelihatan jarak. Setting itu adalah latar belakang. Kayak kita zaman dulu kalau foto di studio foto itu kan ada gambar pemandangan, terus kita berdiri di depannya gitu. Nah itu setting. Tapi terlihat tidak menyatu dengan latar belakangnya gitu. Antara si tokoh itu, dia menuliskan tentang si tokohnya itu pergi ke misalnya ke Singapura gitu, tetapi nggak meyakinkan gitu, nggak meyakinkan karena mungkin satu si penulis hanya misalnya belum pernah atau tidak terlalu bisa menggambarkan deskripsinya, atau misalnya pernah sekali ke sana tetapi hanya tidak hidup di sana gitu loh. Antara orang yang menceritakan tentang Jakarta dengan kita yang tinggal di Jakarta kan cara berceritanya beda ya. Apakah harus ada tokoh Indonesianya? Ya, tetapi kalaupun misalnya dia tokohnya orang luar negeri semua gitu, nggak masalah juga selama memang meyakinkan. Yang penting meyakinkan. Kalau kita sendiri tidak yakin gitu, ini dia cerita tentang orang bule, tapi kok kayaknya agak kurang meyakinkan gitu. Gitu. Begitu ya Mbak Felis. Ya, oke, makasih Mbak. Ada Mbak. Makasih juga. Mbak Elisa. Mana lagi yang raise hand? Mbak Elisa, oke, silakan Mbak. Iya, selamat sore. Sore Mbak Elisa. Hai Mbak Dara. Mbak Raya, saya kan termasuknya penggemar Mbak Mirawe ya.
kan itu Gramedia Pustaka Utama juga kan ya yang ini menerbitkan. Iya. Itu kan latar belakangnya kan selama ini kan kalau dia yang ini kan dokter ya, kedokteran kayak gitu. Iya. Kalau misalnya saya ingin menulis yang seperti itu, itu berarti kita harus tahu benar-benar tentang apa dunia kedokteran atau gimana gitu kan ya. Betul. Yang saya mau tanyain, kalau misalnya dengan profesi yang lain itu juga sebenarnya bisa gitu kan ya. Terus ya maksudnya kalau itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua itu kalau misalnya saya terus terang kan pemula banget untuk novel. Walaupun bikin cerpen, walaupun untuk hiburan sendiri sih. Mungkin ini lebih ke Mbak Aci juga kali ya. Untuk cara bagi waktunya, biar saya tetap sehat, tapi saya juga tetap fokus nulis, atau karena kan anak saya ada satu umur 3 tahun terlalu aktif. Itu gimana ya cara ininya? Itu aja sih sebenarnya yang mau saya tanyain. Oke, saya jawab ya Mbak. Untuk Mirawe, ya kebetulan saya juga menangani novel-novel Mbak Mirawe gitu. Jadi kita cetak ulang lagi tuh yang sekarang lagi sinetron dari Jendela SMP gitu. Yang diadaptasi ke sinetron, walaupun ya namanya adaptasi kan seringkali berbeda dengan buku. Tetapi kita lihat untuk Mbak Mira itu menulis berapa puluh tahun yang lalu loh ya, sekitar tahun 83, udah berapa puluh tahun yang lalu. Tapi isu yang dia angkat itu sangat relate sekali, sangat terhubung sekali dengan masalah remaja sekarang, masalah pentingnya pendidikan seksual untuk anak-anak gitu, untuk anak remaja gitu. Bagaimana pendidikan yang seharusnya, bagaimana orang tua harus memberikan pendidikan kepada anak-anak, sekolah memberikan pendidikan yang jelas kepada anak-anak, jangan sampai mereka mendapatkan pemahaman yang salah gitu. Nah, kenapa dia sangat visioner sekali gitu? Itu adalah dari tempaan, bukan hanya sebagai profesinya dia profesinya gitu, tapi dari keahlian dia menulis, kejelian dia mengamati masyarakat. Jadi memang baliknya itu dari yang kita tuliskan itu dari pengamatan dia. Pengamatan bisa jadi dari buku, kalau saya menyebutnya riset. Pengarang itu wajib riset. Apapun yang dia tulis, yang membuat pembaca percaya, yang harus tantangannya terberat sekali lagi itu adalah membuat pembaca percaya. Kalau kamu menuliskan tentang medis, walaupun kamu bukan dokter, pastikan dulu bahwasanya tindakan-tindakan medis yang dilakukan itu memang seperti yang seharusnya. Jangan pula kita gara-gara kita salah deskripsi itu jadi salah tanggap oleh pembaca gitu. Jadi baliknya lagi ke riset, banyak membaca gitu. Jadi untuk profesi apapun, baik dia dokter, baik dia apa. Jadi kalau seperti yang tadi saya bilang, kalau memang Mbak suka dengan Mirawe, baca Mirawe, terus coba amati, coba tiru bagaimana dia menulisnya, coba tiru konfliknya, terus modifikasi dengan konflik yang Mbak Elisa miliki sendiri gitu. Kalau untuk yang tadi bagaimana mengatur waktu, nanti silahkan ikut kelas Rumah Pena, ngobrol banyak sama Mbak Aci, karena saya udah lihat sendiri dia anaknya 2 yang aktif. 3 dulu. Oh ya. Dulu. Sekarang anaknya 3, cowok semua. Aduh. Ini masih ada yang di grup chat. Iya, jadi Mbak Dora nanti itu ngobrol-ngobrolnya nanti ya tuh. Udah manggil. Oke, di grup chat ini ada yang nanya, namanya Mbak Reni Yulia. Mbak Raya,
untuk novel sastra, kenapa GPU terkesan hanya menerbitkan karya sastrawan yang udah punya nama? Sementara untuk novel pop sangat banyak nama baru yang diberi kesempatan oleh GPU. Apakah penerbitan novel sastra memang dibatasi oleh GPU? Sebenarnya tidak. Dibatasinya tidak. Sekali lagi, itu tergantung si penulis gitu loh. Tergantung penulis. Jadi, Mbak, kenapa sih yang disajikan rendang itu rendang rumah makan Padang sederhana? Memangnya cuma sederhana doang yang bisa bikin rendang? Saya juga sebagai pemula bisa bikin rendang. Gitu. Nah, ini pertanyaannya sama. Saya balik lagi. Apakah sudah meyakinkan gitu loh? Sudah meyakinkan standar sastra itu punya standar sendiri yang gimana ya? Saya agak susah, tetapi kalau kita sering-sering membaca novel-novel sastra, dari cara deskripsi, dari cara tema yang dibahas gitu, itu khas sekali, yang tidak ada yang agak berbeda dengan novel-novel pop gitu. Jadi kalau misalnya kenapa pemula tidak ada yang menulis novel sastra gitu? Karena mungkin memang belum meyakinkan. Dia ingin menyajikan masakan rendang, tapi coklatnya tidak seperti rendang, standar rendang gitu. Bumbunya sama, tetapi kok minyaknya nggak keluar ya. Terus begitu dicium, ini kayaknya aroma kelapanya kurang gitu. Bumbunya kurang medok nih gitu. Nah, sastra itu kalau kita ibaratkan itu rendang yang udah medok banget, yang santannya sampai keluar minyaknya, yang rempahnya berasa. Dalam satu suapan aja kita merasa penuh nih gitu. Yang membuat kita kayak begitu selesai tuh, wah. Ya. Padahal dia bahasannya kadang sederhana gitu loh. Saya pernah ngerjain misalnya novel Arafat Nur gitu. Temanya tentang masalah masyarakat di Aceh. Dia hanya menuliskan ada satu novel Tempat Paling Sunyi judulnya, saya ingat banget itu. Dia bercerita tentang seorang lelaki yang dia sangat kesusahan sekali untuk menyelesaikan novelnya di Aceh gitu. Dengan kondisi budaya Aceh yang seperti itu, istrinya yang susah, budaya masyarakatnya yang malas membaca, yang tidak berpendidikan, yang suka bertengkar gitu. Konfliknya sederhana, tetapi kita memasukkannya sebagai karya sastra karena memang kemampuan dia mengolahnya gitu. Itu beda gaya bahasanya. Coba deh dilihat. Oke. Gaya bahasanya. Oke, Mbak Raya, dari tadi ngomongin rendang dulu jadi lapar kan? Iya. Aduh. Ini ada dari Mbak Tias. Sebenarnya Mbak Tias ada beberapa pertanyaan, tapi pertanyaannya itu tentang blacklist penulis segala macam. Tadi kayak udah ditanyain ya. Nah, ini pertanyaan dia kedua, berapa lama penulis menunggu naskah yang dikirim dengan keputusan follow up dari penerbit? Itu pertanyaan yang susah sekali dijawab. Memang standarnya itu 3 bulan, tetapi apalagi sekarang kan sudah ada DPS ya, Digital Publishing System gitu, yang pengarang bisa menuliskan. Tetapi kami juga sebagai editor itu tidak punya punya kendala sendiri DPS gitu, dengan kondisi internet yang sekarang mengakses ke server itu susah sekali. Jadi saya pribadi juga sampai sekarang ini naskah-naskah yang dimasukkan ke saya, jadi itu secara otomatis ya, tidak atasan tidak, oh ini pengarang ini ke kamu, enggak, itu acak aja. Jadi enggak di blacklist atau oh si ini pegangannya ke sini, enggak, jodoh-jodohan aja. Kemudian iya, itu susah sih ya, aduh, rasanya itu enggak sebanding antara jumlah editor yang harus menangani itu dengan
berjubelnya naskah yang ingin masuk gitu. Jadi ya sabar, pasti akan, kalau misalnya memang ditolak, tidak banyak penjelasan, kirim lagi aja. Pokoknya kita lomba-lombaan deh, keras kepala mana, lu apa gue gitu. Gue pengen nih, pokoknya novel gue harus terbit di GPU. Kirim lagi. Mau menunggu berapa lama? Gue jabanin, tunggu 3 bulan, ditolak lagi, besoknya lagi. Bulan keempat kirim lagi naskahnya. Gitu aja. Pasti akan ketemu. Ini ada satu dari Mbak Toshiba, saya nggak tahu nih siapa. Ini bagus sekali pertanyaannya. Batasan sara dalam novel itu seperti apa ya, Mbak? Misalnya nih, tokoh antagonis saya berjilbab. Di sini dia ceritanya pelakor. Pesan yang ingin disampaikan misalnya bahwa bungkus saja tidak selalu mencerminkan isi hatinya. Oh, enggak kok. Jadi balik lagi itu suku, ras, agama, suku, ras, hanya satu lagi apa ya? Oh, saya lupa. Ya, intinya seperti itu. Kalau misalnya golongan, Mbak. Oh, iya. Nah, jadi kalau misalnya dia tokoh antagonis berjilbab, ya sebenarnya nggak masalah gitu. Tetapi pandai-pandailah mengemas sesuatu itu. Jadi prinsip dasar kita berdakwah atau menyampaikan kebenaran itu, kadang kebenaran itu tertolak karena cara kita menyampaikannya gitu. Jadi misalnya Mbak punya keinginan untuk menjelaskan tokoh antagonis yang pakai jilbab, padahal itu sebenarnya banyak sekali terjadi. Nah, pandai-pandailah mengemasnya, pandai-pandailah menuliskannya, buat orang percaya, tulis latar belakangnya, apa yang membuat dia pakai jilbab gitu. Hingga pada akhirnya dia masuk seperti itu, tapi jangan hanya menyampaikan bahwasanya oh ada loh jilbab, cewek jilbaban yang pelakor. Buatlah prosesnya, apa yang membuat dia jadi pelakor, apakah itu terkait sama masa lalunya, apakah dia kehilangan sosok seorang ayah dalam hidupnya, kemudian begitu dia sudah menjadi pelakor, apakah dalam tanda petik hukuman atau risiko yang harus dia rasakan, apakah kemudian yang penting itu kita lihat progresnya. Orang itu nggak bisa baik dan buruk, ada rentang abu-abu gitu, tapi kita melihat bagaimana proses dia menjadi pelakor itu ada sebabnya, setelah menjadi pelakor ada akibatnya, setelah dia menjadi pelakor lagi ada yang harus dia tanggung, kemudian dia berubah menjadi baik. Nah, seperti itu. Itu yang kalau saya lebih senang novel-novel yang itu berkembang. Jadi dia nggak jahat-jahat terus, nggak baik terus, nggak baik kayak malaikat sampai nggak pernah melakukan salah gitu. Terus ada lagi nih, aku juga mau ambil hati Mbak, mau ambil Mbak Raya ambil hati. Elah, buat editor jatuh hati dia mantap. Soal promo bagaimana Kak? Apakah diprioritaskan buat penulis? Soal promo memang ini agak apa ya? Nggak bisa juga mengusahakan setiap penulis itu mendapat promo setidaknya di media sosial. Jadi promonya itu tapi kita butuh dukungan dari penulis juga. Jadi ada banyak buku yang ingin kita sampaikan kepada para pembaca atau kepada follower kita di internet. Tetapi balik lagi tugas utama si penulis selain menulis ya menyampaikan kepada para pembaca bahwasanya ini loh karya ayo ajak para pembaca untuk memberi kesempatan untuk membaca novel ini gitu. Kenapa hanya penulis top yang diprioritaskan? Karena ya itu kayak begitu dia penulisnya sudah top, kita misalnya
penulis yang top itu mencetak 10.000, sekali cetak itu 10.000 eksemplar. Dengan 10.000 eksemplar itu, biaya promosinya itu, satu novel, katakanlah satu novel yang terbit itu biaya promosinya 2 juta untuk oplah 2.000 gitu. Tapi begitu dia oplahnya 10.000, berarti ada 5 kali lipat, 5 kali 2 juta, ada 10 juta, ada 10 juta biaya promosi yang dialokasikan untuk novel ini. Jadi hitung-hitungannya di situ. Jadi ketika kita baru penulis pemula dengan omset, dengan oplah perdana itu 200 eksemplar, maka biaya promosi yang dikeluarkan untuk sejumlah itu ya hanya sekitaran 2 juta. Gitu, dan itu udah dibagi-bagi untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu, gitu. Nanti pada suatu saat memang nggak usah malu lah memasarkan karya kita sendiri. Oke, Mbak Raya. Jadi sharing sedikit ya, aku juga waktu pertama kali nerbitin Insya Allah Sah itu kan bikin event sendiri ya Mbak ya. Sama siapa ya? Benar. Jadi, aku bikin launching sendiri, cari sponsor, cari orang-orang sendiri. Jadi dari GPU itu membantu tempat sama memberikan door prize ya kalau nggak salah tuh. Nah itu door prize backdrop itu udah membantu banget. Tapi sisanya itu semua aku lakukan sendiri dan memang kita keluar duit memang banyak sih ya waktu itu. Aku pribadi keluar sampai 5 juta buat launching Insya Allah Sah. Tapi semua itu kan dibayar lunas sama Allah gitu. Habis launching langsung diangkat ke layar lebar gitu. Jadi setiap usaha kita pasti akan mendapatkan hasil gitu dari Allah. Nggak mungkin Allah akan kita. Jadi kita tuh sebagai penulis jangan berpangku tangan. Kalau misalnya udah terbit nih gitu kan. Termasuk Belok Kiri Langsing ini juga kan merupakan salah satu upaya dari aku untuk promosi, kerjasama dengan GPU. Dan GPU itu kalau kita ajak kerjasama sangat welcome banget buat promosi. Gitu. Jadi jangan terlalu, kalau aku bilang sih jangan terlalu manja ya. Udah terbit gitu kan, udah terbit ya udah nungguin berharap keajaiban datang bestseller laris manis, enggak juga. Tereli aja tiap hari bikin postingan kok di Facebooknya. Nah, iya. Padahal dia tinggal tidur aja udah orang beli novel. Iya, betul. Nah, ini apakah penerbit GPU selera editor dalam selera editor tentu saja itu sangat mempengaruhi ya gitu. Kalau teman-teman yang udah biasa kerja sama saya pasti udah tahu, Mbak Raya pasti maunya novelnya yang lucu, yang manis gitu. Atau kalau enggak yang beneran bikin sedih gitu. Kalau nanggung-nanggung, ya nanggung deh. Pokoknya bikinlah yang menggugah emosi, yang bikin marah, yang bikin kesel, yang bikin hati kita berbunga-bunga gitu. Terus ya, lompat lagi ke Mbak Aci, ini saya sambil baca ya. Ngarang itu bantulah kami untuk jadi editor itu udah kerjaannya mensortir naskah, membimbing pengarang, memperbaiki cerita, plot cerita, memperkuat naskah gitu. Kadang rasanya tuh aduh, mikirin cover, mikirin ini gitu. Jadi kalau teman-teman usahakanlah mengirim naskah itu dengan tata bahasa yang sudah terus tidak bertele-tele. Jadi kalau bisa sebelum dikirim ke Gramedia itu udah coba kasih ke teman untuk dibaca. Kamu gimana nih? Atau kirim deh tuh ke Mbak Aci. Banyak tuh teman-teman Mbak Aci, ini dong, tolong dong kirimin ke Mbak Raya. Terus saya bilang ke Mbak Aci, Mbak Aci bagus nggak? Bagus Mbak Raya. Aku baca ya, gitu. Tapi kalau misalnya menurut teman kita, aku nggak ngerti kamu mau nulis apa. Oh, itu udah jadi masukan sendiri nih buat kita, gitu. Kalau teman kita nggak ngerti, gimana orang lain, gitu.
Terus apalagi ya? Ada serangkaian pertanyaan nih Mbak dari grup sih. Ya sebagian besarnya udah nanya tadi. Cuma ada satu pertanyaan yang belum kejawab. Dia udah di GPS apa di GWP gitu udah lama kan. Temennya udah dikasih jawaban dia belum. Nah boleh nggak dikirim ke penerbit lain gitu? Kalau kayak gitu gimana? Tingkat kesabarannya tuh harus sejauh apa sih gitu kan? Kan kalau di DPS itu dia ada jangka waktu 3 bulan. Di situ kan ada berjenjang ya. Kamu pengen kirimnya tuh yang pertama kemana dulu gitu. Kalau memang kamu kirimnya ke GPU, begitu selama 3 bulan tidak ada jawaban dari editor gitu, itu nanti akan otomatis masuk ke penerbit selanjutnya, penerbit opsi kedua yang kamu misalnya pilihnya ke Alex yang sama-sama di grup Kompas Gramedia gitu. Kalau dari GPU belum ada kabar, setelah 3 bulan nanti selanjutnya akan otomatis masuk ke penerbit selanjutnya. Saran saya jangan begitu udah selesai menulis itu udah nggak usah dipikirin, beneran deh. Mending pikirin naskah yang lain. Jadi setelah selesai sambil kita menunggu kabar nih dari editor, tulis lagi yang lain. Yang ini ditolak, kirim lagi yang baru. Misalnya, oh ini kira-kira kekurangannya apa ya? Syukur-syukur misalnya naskah kita udah kita tunggu 3 bulan ada kabar, Mbak, saya tertarik nih naskah yang ini gitu. Saya tertarik naskah yang ini, cuman perlu revisi. Ya udah, kita udah punya naskah baru. Yang tinggal nunggu antrian, kita revisi nih naskah yang pertama. Ketik-ketik lagi. Nah, udah ketemu nih sama editor, Mbak, sebenarnya aku punya naskah yang satunya lagi loh, yang udah aku siapin, mau nggak baca gitu? Oh iya, boleh. Udah kita punya naskah 2. Intinya kita punya satu naskah itu jangan langsung merasa, wah, naskah gue udah paling hebat, harus diterima ini. Ini kenapa sih editor-editor ini kagak mau baca? Gitu. Mereka apa tidak tahu naskah yang bagus? Enggak seperti itu. Jadi yang penting selesai satu naskah, tulis lagi yang baru. Yang satu ditolak, tulis yang baru. Yang kedua ditolak, tulis naskah ketiga. Nanti akan terlatih. Percaya deh. Kalau kamu cuma menulis satu novel dan kayaknya ini adalah masterpiece-ku. Ini aku sudah mengerahkan usaha 5 tahun, Mbak, ini kutulis. Masa dengan begitu aja kamu tolak? Enggak. Pokoknya ya itu, tulis lagi gitu. Kalau belum dilirik sama editor, mungkin naskah yang lain yang dilirik gitu. Tapi bahkan naskah yang lama itu, kalau saya sering bertanya kalau udah cocok nih sama si pengarang yang satu, nanti deh kalau saya nggak sempat nunjukin. Saya pengen tunjukin tuh chat saya sama pengarang yang udah saya suka nih ceritanya dia. Saya tanya, coba deh bongkar laptop kamu, ada nggak naskah-naskah yang lama di situ? Ada, Mbak, tapi itu yang dulu banget. Coba sini aku lihat, masih bisa dipoles nggak? Dia kirim, ya ini sih nggak bagus emang, nggak usah dipikirin deh. Ini udah nggak bisa diapa-apain. Tapi ada juga, Mbak, ini ada satu nih, coba kirim. Ini sebenarnya bagus loh, tetapi ada ini, kamu mau nggak ngerevisinya? Tapi agak lama, harus bongkar ini, bongkar itu gitu. Oh ya, nggak apa-apa katanya. Udah punya bahan, ya kan? Oke Mbak, ini terakhir dari Mbak Rina katanya mau ngomong. Mbak Rina silakan. Ini terakhir ya, karena ini udah mau maghrib. Udah mau maghrib. Mungkin di daerah lain udah maghrib. Silakan Mbak Rina. Iya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nyambung yang pertanyaan barusan, yang naskah yang belum diterima di GPU itu. Tapi kalau misalkan dalam masa tenggang masa review itu masih bisa diedit kah? Bisa di self editing gitu terus upload lagi. Boleh aja, kan nggak ada dibatasi, Mbak. Ditulis aja judulnya, misalnya judulnya
tetanggaku idolaku, kirim lagi aja tetanggaku idolaku edisi revisi gitu. Ada mau direvisi soalnya saya udah melalui pendampingan udah Akmal Nasri Basal gitu Jadi beliau ada kasih saran gitu harus gini-gini. Jadi saya mau masukin gitu. Mau revisi sekalian. Boleh sekali, dikirim aja ulang Mbak. Jadi Mbak Rina kirim ulang misalnya itu misalnya dulunya tetangga idolaku revisi pertama gitu, revisi kedua gitu, boleh kok. Oh iya. Salam buat Mas Akmal ya. Oh iya, saya Bas Rilasius. Oh iya. Ya, pokoknya siapapun teman kita belajar menulis itu terima semua masukannya gitu. Iya. Mau yang udah pernah nulis, mau yang bahkan pembaca perdana kita pun kita perlu dengar tuh masukannya seperti apa gitu. Iya, begitu aja. Iya, terima kasih banyak. Iya. Nah, dari Bang Palris Jaya atau Bang Ipal mau nanya. Dari tadi aku nungguin Bang Ipal ngomong nih. Nanya-nanya. Ayo, ini soalnya guru aku nih, Bang Ipal. Oh iya, Bang Ipal. Bang Ipal mungkin mau ngomong sesuatu Mbak Raya gitu biar ditandain. Udah saya tandain nih wajah-wajahnya. Mbak Ulfa, Mbak Tia, Mbak Titin, yang diam-diam juga saya lihatin. Wah, udah azan. Oh, udah maaf azan. ya teman, terima kasih banyak ya. Kita sudahi. Oke. Mudah-mudahan. Ya, terima kasih ya semuanya yang udah hadir. Salam kenal. Ya. Oke. Pamit ya. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Aci. Terima kasih Mbak Raya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah azan tuh. Iya, di sini tadi juga udah azan. Udah azan. Iya. Kenapa Kak Uci? Foto. Oh, foto dulu. Iya, foto dulu. Ini ada 2 layer. Tunggu ya. Ya, oke. Satu ya, dinyalain videonya boleh ya? Nyalain videonya dong. Yo. Oke. 1. Kalau bisa pegang buku BK. Belum datang bukunya. Udah datang. Belum. Tunggu bentar. Pegang bukunya. Pegang bukunya. Belum datang, Mbak, bukunya. Aduh. Iya. Ya, nggak apa-apa. Oke. 1. Udah, siap ya. 1, 2, 3. Nah, ini baru layer pertama. Ada 2 layer. Tunggu sebentar ya. Ada 2 layer. Oke, yang sesi kedua siap ya. 1, 2, 3. Kirim ya fotonya ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini adalah rangkaian terakhir dari bonus PO Belok Kiri Langsing ya. Sampai jumpa. Dadah Mbak Aci. Di PO selanjutnya. Dah. Diundang lagi ya. Siap. Lagi ya bukunya. Oke. Thank you. Dadah. Yuk, Waalaikumsalam. Silakan ya mau live. Aku duluan ya karena mau nyusuin baby. Dah. Iya, sudah.